Sana sumurung siyan sa luhod na roha. Imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na di bagian San Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah, dan bagi Amang Inang kawan-kawan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi dan kondisi. Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Tatangihon barita nauli mamakulingi hita di minggu sadarion nakamanginang Lukas 10 siang ayat sada sahatu ayat 10. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iddu niaka si jalobeo namargoar Sakeus namorado ibana. Dipangidorohana naing idonna rupa ni Jesus. Alay dang terbahesa siala natoropi ay perdaging na met ibana. Gabi marlojong ibana tujulo dipanay mahaw galagala sada ang giat di ida ibana. Ay ido dalan si boluson na. Dugsaha tu si mamereng ma Jesus tugidjang lausnin na mamado ibana. Sakeus hatok mahomijur ay konsorang ahu tuja bumi sadarion. Jadi hatok maibana mijur las rohana matjakot Jesus. Marnidai marungut-ungut mana sida sude madok. Na sorang do ibana habe tuhalak si perdosa. Gabe Roma si Sakeus didok ma tutuhani. Oloh Tuhan, satongan niaka artakima hulehot tuaka napogos. Jala ia adong na huangati si opa lopit ma hupaulak. Jadi didok Jesus matu ibana dapoda tua do pangisi ni jabuan sadarion ay pinoper ni si Abraham do nang ibana ay narodo anak ni jolmai mengelului jala paluahon namago. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa dengan kisah Sakeus yang mungkin sudah familiar, sudah dekat dengan telinga kita. Sakeus, profil di minggu ini yang perlu kita renungkan adalah seorang pemimpin, ya, pimpinan pemungut cukai iduk nisi Jalobeo, dan dia seorang yang kaya, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia diberitakan adalah orang kaya, dan di masa itu pemungut cukai tergolong kepada orang yang sangat berdosa, dianggap paling berdosa, sangat dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah yang luar biasa yang mau kita lihat adalah dia dianggap orang berdosa, dia tercela, dihina, dan dipandang ya sangat-sangat rendah, menjijikkan. Tetapi dia punya niat untuk melihat Yesus. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia mau melihat Yesus, dia mau berjumpa dengan Yesus. Seorang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan luar biasanya ketika dia berkeinginan untuk melihat Yesus, ingin menjumpai Yesus, Yesus melihat hal itu dan dia masuk dan dia sorang tujabuni tubagas ni si Sakeus. Nah, renungan yang boleh kita hidupi dari teks hari ini adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang kepada Yesus. Seberat apapun pergumulanmu, sebesar apapun dosamu, tangan Tuhan terbuka, sangat terbuka bagi orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua orang berdosa, maka jangan berhenti datang kepada Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita maha pengasih, maha penyayang. Kita yang merasa kita adalah orang berdosa, mari kita datang kepada Yesus, bukan ke yang lain. Saya, Abang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara, Roma to Jesus, Roma Hidatibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang boleh kita hidupi dari teks ini adalah dikatakan Sakeus orang yang pendek, ya, orang kecil, pendek. Dan dia terhalang oleh
kalayak ramai untuk melihat Yesus. Namun luar biasanya Bapak Ibu, dia tidak berhenti di situ. Dia berusaha bisu do ibana kamanginang. Dang madili ibana ala rope kana toropi mengabadi. Jaladang na dia badi na toropi ibana. Ala memang situasi dikatakan bahwa Yesus mau datang ke Yerusalem dan dia melintas di Yeriko. Orang banyak datang mengerumuni sehingga Zakius susah untuk menjumpai dan melihat Yesus. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia berusaha dan akhirnya dia tidak malu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak malu untuk memanjat pohon ara gala-gala. Dia tidak malu untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Hanya untuk melihat Yesus. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang sudah engkau lakukan untuk berjumpa dengan Yesus? Walaupun begitu banyak tantangan, cobaan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Entah itu datang dari keluarga, entah itu datang dari tetangga. Apa yang kau lakukan? Sebatas sampai di situ kau usaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita teladani Zakius hari ini. Dia berusaha. Dia tidak kehilangan akal. Dia tidak putus asa. Walaupun banyak orang ramai. Walaupun banyak tantangan mungkin kau hadapi. Dia tetap berusaha datang kepada Yesus, bukan ke yang lain. Maka seberat apapun beban yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara, berusahalah, jangan putus asa, datanglah kepada Yesus. Sebab Tuhan mengetahui apa yang kau gumuli, sebab Tuhan mengetahui apa yang kau derita. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa kisah yang boleh kita renungkan hari ini. Dan yang ketiga, ketika Yesus melihat, Yesus berkata, "Hai Zakius, turunlah, saya mau mampir ke rumahmu." Nah, ketika Zakius berjumpa dengan Yesus dan Yesus mau mampir ke rumahnya, apa yang dialami oleh Zakius, Bapak Ibu? Dia bertobat, dia berubah. Sehingga dikatakan, ya, Tuhan, setengah dari hartaku akan kukasih, kupersembahkan, kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku ada mengambil hak mereka, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Zakius mengalami pertobatan, ya, Zakius mengalami perubahan. Totalitas dia berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, apa yang engkau alami? Hado natahilala dung pajupah hita dohot Yesusi. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Yesus harus ada perubahan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada perubahan. Tangan Tuhan terbuka untuk orang berdosa. Tetapi bukan berarti karena tangan Tuhan terbuka untuk orang berdosa, kita setiap hari melakukan dosa. Sebentar lagi meminta maaf, sebentar lagi mohon ampun. Tidak. Orang Kristen yang percaya Yesus hidupnya tidak seperti itu. Tetapi ketika kita orang berdosa berjumpa dengan Tuhan, engkau harus mengalami perubahan yang radikal dalam hidupmu. Kita bertobat, kita berubah dari kehidupan kita. Tuhan menerima orang berdosa. Tapi setelah kita diterima oleh Tuhan, melalui darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, apa yang kau lakukan? Apa yang berubah dalam hidupmu? Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang keempat yang boleh kita hidupi, renungkan dari teks ini adalah Zakius orang kaya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Zakius orang kaya. Nah, ketika Tuhan memberkati hidupmu, ketika Tuhan memberikan kesejahteraan, madumaho marhademahun ngulum marhadameon, boha akam anginang buido didaho pabua najinalomi siede batadoi. Ya, apakah yang kau terima dalam hidupmu itu berasal dari Tuhan? Kau rajumi, kau renungkan, kau akui. Agar jangan ketika kita diberikan kesejahteraan, kita diberikan harta melimpah, tetapi kita justru lupa kepada siapa yang memberikan itu. Itu yang terjadi di epistel hari ini, Amos. Ketika Israel mengalami kesejahteraan,
Tetapi pada akhirnya mereka lupa kepada Tuhan. Dan mereka pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, pergi ke Beersheba. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak mengingat siapa sumber dari segala berkat karunia yang melimpah yang kita terima. Nah, ketika Tuhan memberkati hidup kita, apa yang kau lakukan? Maka melalui firman hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, melalui teks ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk senantiasa marasini roha. Untuk senantiasa berjumar si lehon-lehon. Asa unang tuakan na sodenggan, tapa bahen aka apa supa sunang tajalo di ngeluta. Tetapi mari kita bersedekah. Rajinlah untuk menolong, membantu orang-orang susah. Jadikan hidupmu menjadi berkat. Jadikan hidupmu berarti dengan setulus hati. Dengan serajin mungkin untuk senantiasa membantu, bersedekah. Karena memang itulah yang harus kita alami dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Yesus. Kita diberkati, kita berjumpa dengan Yesus. Kita menerima keselamatan. Maka keselamatan itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita dengan bersimpati dan berempati kepada orang-orang miskin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa menyaksikan suatu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Renungkanlah satu hari ini dalam kehidupanmu. Dengan siapakah engkau menikmati berkat Tuhan? Dan kepada siapakah engkau mencari keselamatan? Dan dari siapakah engkau menerima berkat yang telah kau rasakan dalam kehidupan? Di bahan ini dihamu akam namin na hinaholongan di bagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Di pasu-pasu Tuhan ni mawa manginang. Mula tungadong piak ka parsahiton. Totong ma tu di bataho mangaluluya ka mamalum ni parsahiton. Mula dong piak ka parukilon. Tu di batama ho mangalului akka apul-apul na sumurong. Mula dong akasilas ni roha. Totong ma puji di bata marhiti akka silihon nong sahat dingulu. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkatimu. Tadehoma buku di nomor 127 ayat 1. Yesus marasi roha di auna liluna hina nuai hutanda tuhaki marasi roha Diperbadiai dibatasi pardamai mahamu gabi sundenggan jala diramoti marohan ng pikiram muna iya sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.